tua. Mau ngapain lagi saya, Pak? Berarti harus ada 7 juta dulu. Harus 7 juta. Berarti harus ada 7 juta. Jadi harus 7 juta. Iya. Katanya Itu gitu padahal 1 jutaan. cucu ya? Iya cucu. Bukan orang lain loh, gitu. Itu cucu. Iya benar-benar kan. Jadi kok bisa dihitung ngomong gitu, itu nggak masuk akal sebenarnya. sampai ngomong katanya saya juga nggak butuh, nggak nafsu ya kan. Iya, tadi ada statement itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini aku bersama dengan Mbak Amel. Jadi aku mau melanjutkan kasus terkait anaknya Mbak Amel yang saat ini ada di tangan ibu mertuanya, Mbak. Ini aku sama Ibu Lia Latifah selaku dari Ketua Komnas Perlindungan Anak. Jadi kita pisah mobil karena tadi Bu Lia lagi ada edukasi di daerah Bekasi. Jadi kita berbeda jalan tapi nanti ketemu di lokasi. Nah, terus ada komunikasi nggak Mbak sama ibunya? Ibu nggak ada komunikasi sama sekali. Dia suami Mbak ada tanya-tanya atau apa gitu? Nggak ada juga. Sampai detik ini? Nggak ada. Kemarin doang sih yang saya minta anak saya nggak dikata dia jangan pernah ketemu anak itu. Itu doang, nggak ada lagi. Oh, oke. Ini udah mulai deket guys, tapi yang jelas ini kita harus sesuai dengan SOP ya, biar tidak ada keributan. Takut juga kan kita nanti ribut-ribut ya. Bulan puasa juga nih, bulan baik, jadi kita harus koordinasi dengan aparat setempat ya Mbak nanti ya. Iya. Kita harus ke Pak RT dulu, Pak RW, terus koordinasi dulu seperti apa, baru nanti kita ke rumah ibunya didampingi sama aparat setempat, seperti itu. Baru banget pulang malam, ini juga kita mau ada ngebantu lagi di daerah Jakarta ya Mbak April. Kasus yang sama, anak juga, tapi ini dia nitipkan sama pacarnya karena dia hamil di luar nikah. Tapi ternyata sama pacarnya diberikan ke tantenya, sama tantenya dijual sama orang lain gitu. Makanya complicated kalau yang ini. Tapi insya Allah kita mau bantu satu persatu, kita akan usut tuntas ya guys. Itu karena tetap SKL kan nama ibunya ya, surat keterangan lahir itu yang paling bukti yang paling akurat, itu nggak bisa dimusnahkan ya, dalam arti nggak bisa diganti dengan nama ibu yang lain. Kalau misalnya itu diganti, itu berarti tindak pidana pemalsuan data, itu beda case lagi guys. Kalau udah di tangan orang, jangankan ketemu, minta foto aja biasanya susah guys ya. Mungkin beda kayak saya nih, saya ngerawat Naila, keluarga minta foto, ya kita kasih, video call kita kasih. Jangankan itu, mungkin kalau Naila dipinjam sama saudaranya atau keluarganya, ya kita izinkan gitu, karena saya mau merawat Naila, bertanggung jawab sampai besar, itu aja niatnya. Ketika besar nanti kan dia punya pilihan hidup masing-masing. Yang jelas tugas saya sudah selesai. Ketika mau memberikan pendidikan yang sudah sangat layak, mau memberikan kehidupan yang sangat terbaik selama ini, udah sih itu aja. Jangan mengharapkan nanti dia akan balas budi, balas ini, balas itu. Kita tulus aja guys untuk merawat siapapun ya, entah mau merawat lansia, merawat ODGJ, anak-anak asuh, siapapun lah, kita harus tulus aja gitu. Percaya apa yang kita tanam itu akan kita tuai suatu saat nanti gitu ya guys. Oke, ini kita menuju ke lokasi dulu untuk menghemat tenaga. Nanti perdebatan kita skip dulu sampai ke tujuan ya guys. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys.
mau ketemu sama anaknya itu nggak boleh. Kemarin udah datang Bu, tapi diusir. Nah, baru udah datang udah diusir, makanya sekarang lapor ke kita. Jadi itu Pak, jadi makanya sebelum kita ini kan karena warga Bapak, makanya kami lapor dulu. Nah sekarang ini kita mau ke rumahnya ini, ke rumah ibunya ini, ibu. Tapi pendampingan boleh. Informasinya. Dan Iya. ibu mana? Ini ibunya. Siapa ya? Nah, ibu Siapa? namanya Amel. Tahu? Nama ibu mertuanya siapa? Nama ibunya? Yang dimaksud maksudnya kan gini Bu. Maksudnya maaf. Ini salah satu warga saya. Iya. Terus rumahnya di sini kan? Gitu. Iya, Dia punya anak. Nah ini. Sini Mbak, sini Mbak. Iya. Nah, gitu. Ini Mbak apa ya? Amel, saya istri saya menantunya. Menantunya Amel. buka masker. Buka masker. Nah, aku mau. Menantu Oh, maksudnya. Ini apa? Si itu laki. Oh iya, makanya jangan ngeliat. iya. Kan kemarin mah ada. Iya, saya ada. Nah, kan Jadi saya- sekarang udah berpisah. Iya, Udah saya- pisah sama coba diceritain saja sama Pak RT biar tahu. Saya mohon maaf ya karena kan pada prinsipnya kan memang kalau orang tuanya kan memang mau di sini. Kalau kan kalau ada ini kan istrinya ini kan memang nggak tinggal di sini, kan nggak berdomisili di sini. Iya, betul, Di sini, betul. makanya saya bilang Amel nih Amel yang mana? Kira Amel yang Amel ya namanya. Iya. Cuman kan makanya saya lihat kenal nggak kenal gitu, kenal pada Iya. buka mah gitu. Karena Iya. memang saya kenalnya waktu mau acara selamatan ya, kalau nggak salah. anak saya ya. Ya suaminya bener saya juga kenal kalau anaknya kan. Gitu. Gitu. Nah, dalam hal ini maksudnya gimana? Gimana ini maksudnya ada Kan apa ya? kemarin kan saya datang ke sini, ya kan. Saya mau ambil anak saya. Saya datang baik-baik, saya minta izin mau ambil anak saya. Saya nggak boleh ngambil anak saya nggak boleh ketemu anak saya diusir, saya didorong, saya dikata-katain. Saksinya bapak, dia manggil sapam bapak yang satunya itu. Buat ngusir saya, akhirnya saya diusir juga, saya pergi, ya kan, akhirnya saya pergi, udah tuh, dari situ saya udah pulang, nggak kesini lagi, akhirnya saya minta bantuan sama Ibu Lia Latifah buat ngambil anak saya. Karena anak saya ditahan, saya suruh nebus anak saya, bayar 7 juta. Dia Nah itu dia maksudnya Pak gitu. Dalam perkembangannya ini memang gimana? Karena kemarin saya pikir kan aku aja waktu datang ke sini juga ada waktu posyandu kalau nggak salah kan ada. Makanya saya sendiri sebagai ini nggak hafal apa-apa. Kemarin kalau memang ada miss, kok kenapa nggak menginformasikan gitu loh ke saya? Istilahnya mohon maaf ya. Ya ini udah bener nih, istilahnya kita kalau umpamanya diperlakukan tidak kurang baik lah istilahnya ya sama apa ibu mertua lah ya karena ya nggak harus istilah keamanan ada, paling nggak kenapa nggak lapor gitu loh bilang ke saya, paling nggak kita mediasi bagaimana. Ya, memang langkah ini sih silakan aja, cuman kan ini jangan sampai terlalu menjadi apa ya gitu lah ya. Karena kan ini kan keluarga gitu, karena ya pada prinsipnya ya mohon maaf ya kalau inisiatif kan ya si adik ini mau suaminya kan di sini juga bukan warga kan, warga itu kan hanya mertuanya kan, iya mertuanya betul. Tidak ada KTP berdomisili kan, jadi kan kalau di sini dia sedang main aja gitu, mau nengok anak saya gitu. kan nggak lama karena mereka juga kan kerja katanya kerja kan pikir karena mungkin Sabtu Minggu main. Iya, Kemarin Sabtu saya Minggu sempat main. nanya. Kalau di sini masih libur kata dia, masih cuti. Oh iya, saya nggak ada apa. Itu kan ada kan hanya kakaknya aja kan. Yang kan masih aja yang ada gitu kakaknya gitu. Nah ini kadang-kadang nggak pernah datang karena libur. Itu kan pernah lihat juga datang sama anak itu mungkin ya anak saya ya. Puasa kan mudahan ya logis lah kata saya gitu. Kalau ada ini saya baru nggak tahu gitu, makanya saya kaget juga. Iya gitu, jadi mungkin karena nggak ketahuan itu tadi Pak, nggak ketidaktahuannya dia mungkin karena udah diusir, jadi nggak boleh masuk. Nah makanya kemarin dia lapor untuk minta bantuan. Nah sebenarnya sih kita datang ini kan mau menanyakan ada hal apa, ya kita tabayun lah sama si ibunya ini kan. Kalau memang kita ambil keterangan kenapa Bu nggak boleh, karena kan itu kan sebenarnya haknya ibu untuk mengasuh anaknya, untuk ambil anaknya, apalagi kan masih sangat kecil kan anaknya gitu. Ya
itu kan memang orang tua gitu. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya memang ada komunikasi yang nggak baik atau misalnya kurang bagus ya, maksudnya diselesaikan secara orang dewasa, tapi tidak membawa anak yang sekarang jadi ditahan sama ibunya, nah gitu Pak. Ya ini sangat terima kasih atas ini. Paling tidak kan gini ya, kalau ibu kan secara ini mah kan ada Pak kan ibunya sendiri kan dari sini tidak menginformasikan apa gitu. Walaupun memang susahnya dalam ini kan beliau juga kan sebagai pengurus juga kan, gitu. Jadi bukan ada sebagai pengurus juga gitu. Sebagai pengurus juga kan sini kan ada pengurus lain gitu. Bisa karena kan kalau hanya satu pihak maunya dalam arti kan kalau mertua, mantu, anak itu kan hanya lingkungan sendiri kan nggak bisa memediasi tanpa lain betul kita Pak. Bukan ingin Indonesia ya, karena kan kewajiban juga kan kalau mereka atau ya Neng inilah hasilnya kemarin itu Bapak ngasih tahu kan ya gitu seperti anak juga kan. Maksudnya ya setiap warga di sini lah, apalagi ya entah itu anak mantu apa ya udah sangat anak juga gitu. Dari keamanan segapanya kan penting mereka menginformasikan gitu. Walaupun mereka tidak tinggal di sini atau tidak bikin domisili, tapi kita tahu oh ini anaknya si anak siapa gitu ya, anak atau menantu siapa gitu. Maka gitu. Nah terus ini maksudnya gimana Bu langkahnya? Kami mau datang, sekarang makanya kita izin ketemu Pak RT, kita lapor, kita mau datang ke sana. Nah, jadi kita mau mediasi nih antara mertua sama menantu. Nah jadi seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalnya tadi kan nggak boleh jangan sampai ada yang melanggar nih ibu mertua nih kan. Di Undang-Undang Perlindungan Anak kan memang itu tidak boleh karena itu adalah haknya orang tua ketika dia mau. Nah itu tadi sih Pak, supaya nggak berkepanjangan. Itu sih makanya biar kita mediasi sih, ada Pak RT, ada dari Pak Security juga, makanya kita lapor dulu ke sini gitu Pak. Kalau misalnya boleh didampingin boleh Pak, kita didampingin. Kita ke sana aja. Ke sana aja. Boleh. Cuman mohon maaf ini Bu ya, ini kan ngeliat situasi ini kan Ibu ini apa dari ini ya rombongan mungkin ya karena semek ya, bisa nggak diminimalisir? Oh bisa, boleh. Boleh. Ya, dan warga boleh. Oh iya. Wah kayak kedua kan boleh. Bagaimana terlepas dia salah benar ya? Iya. Makanya kan kita mau pengen tahu juga nih dari versi ibu mertuanya seperti apa gitu. Kita dampingin juga. Boleh. Ayo Pak. Saya mohon nih dari pihak Ibu ya jangan terlalu banyak. Iya. Boleh. Hanya pemain 2-3 orang lah. Boleh. Kita kan mencari solusi kan. Iya Pak. Yang terbaik. Boleh Pak RT. Ya karena di sini juga ada Mali, mohon maaf ya, ini kan masih kewenangannya punya haknya ibunya juga kan sebagai yang melahirkan. Terlepas itu ada masalah komunikasi itu kan suami istri, anak nggak ini dan hak anak ya kalau menurut undang-undang saya juga hafal ya, yang masih kewajiban ibu betul. Gitu. Cuman ya saya minta mohon maaf bapak-bapak yang lain atau mungkin gitu yang memang bukan tidak berkepentingan, bukan pasti kepentingan, cuman saya minta diminimalisir lah. Nggak apa-apa Pak. Cuman saya titip pesan sampai dengan rencana besok ya, sama Amel terus sama Ibu, kalau kan intinya kan gini, ya yang diinginkan kan anak ini kan bisa sama ibunya, itu yang paling utama kan ya. Terus banyak terlepas mamanya mau lanjut apa mau lepas itu urusan kalian lah juga ya. Cuman saya titip gini, mohon maaf, artinya tujuan utama Amel artinya anak neneknya juga mengingatkan, saya minta tolong ibunya termasuk nenek juga ya, jangan membuat keruh kalau intinya mungkin saling memaafkan aja. Itu intinya gitu, kita tabayun lah, apalagi ngomong gitu, intinya itu aja ya. Jadi jangan sampai itu, soalnya apa, kita juga nggak mau nanti sampai ke ranah yang lebih jauh. Kalau memang bisa dimediasi, apalagi mungkin besok ketemuan ada kesanggupan perjanjian apapun itu mah monggo aja, itu mah urusan kalian ya. Urusan terutama nih Amel itu ya kan ini mohon maaf ya, mungkin dia saya atau apa kan kita mah hanya sebagai yang menyaksikan perantara ya Pak? Perantara supaya ini semuanya
berbaiklah, jangan baik-baik semua lah gitu. Iya. Nggak ada kok hal besar harus kita kecilkan, artinya kalau bisa ditiadakan. Jadi jangan sampai ini, sama saya hanya nitip pesan khusus terus terang ibu ya gitu. Kalau anak sama anak mungkin karena tahu kan saling emosi, Satu kalau sama kita kan lain ya. hanya tahu mungkin sepihak, mohon maaf ya, mungkin ibu emosi paling tahu dari Amel, ini mungkin emosi Pak ya, sama suami, adik kan nggak tahu dua pihak kan. Jadi kalau bisa tolong ibu redam, nggak usah lah ada narasi atau masukan apa-apa sama berdua, udah yang penting tujuannya itu tadi ya kan. Ini udah alhamdulillah, coba kalau main bercegah nggak dikasih kan ibu nanti jadi masalah lagi. Jadi inti udah gitu kan, tujuan intinya ini kan ya Amel ya. Jadi Amel juga jangan sampai tolong. Dan nanti kalaupun Mama besok ketemu ya minimal walaupun harus kita kurangilah bisa narasi bahasa-bahasa yang kurang bagus kalau memang pernah ada gitu ya. Ya kita berbaik sangka aja lah, kita bersilaturahmi. Iya. Karena tujuan akhirnya kan kita walaupun kalau umpamanya perjodohan tidak ada, tapi kan persaudaraan tetap harus lanjut kan gitu. Ya, jadi ini kasus Amel sama ibu mertuanya ya. Jadi alhamdulillah selesai. Jadi yang kemarin sempat mau diambil tapi tidak diizinkan. Hari ini kita datang, kita mediasi dan alhamdulillah dimudahkan. Ya akhirnya anaknya bisa kembali lagi ke pangkuannya Amel. Jadi nanti memang ada tindak lanjutnya, yaitu penyelesaian antara intern lah suami istri, yang pasti yang harus diselesaikan supaya nanti langkah ke depannya mau seperti apa. Saya berpesan kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik buat anak-anak. Jadi kalau misal tadi yang disampaikan ibu mertua misalnya ngomongnya kasar gitu ya, jadi itu jangan pernah terlontar, apalagi ini masih ada anak-anak nih, karena anak-anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi bicaralah yang baik, bersikaplah yang baik gitu. Ketika ada cekcok sama suami, nanti ke depannya diselesaikan dengan baik. Dan kalau bisa pada saat cekcok itu jangan pernah bicara kasar ataupun marah di depan anak-anak. Gitu, selesaikanlah antara orang tua supaya anak-anak selalu melihat figur orang tuanya adalah orang tua yang baik. Itu pesan dari saya ya Mbak Amel ya. Jadi besok kita akan ketemu lagi dengan keluarga besar dari ibu. Ya ada suaminya Mbak Amel, mungkin ada saudara-saudara yang lain juga ya Pak ya. Jadi biar kita bisa selesaikan dengan baik supaya nggak ada di kemudian harinya lah. Jadi supaya kalaupun misal nanti ada perpisah atau seperti apa, pengasuhannya harus bagaimana. Yang pasti ini harus ada tetap tanggung jawab orang tuanya, orang tua bapaknya, juga harus ada pemberian kasih sayang juga dari pihak ibunya. Nah itu yang benar yang harus dilakukan. Itu ya Mbak Novi. Jadi buat yang di sana juga yang ibu-ibu muda pasti yang di luar sana, kami di Komnas Perlindungan Anak nih selalu berpesan ketika ada kasus ataupun ada masalah dalam rumah tangga, diselesaikanlah secara baik dan secara bijak. Karena ketika sudah menentukan ingin berumah tangga, pasti akan ada masalah-masalah yang timbul. Nah, itu apakah terhadap orang tua, apakah terhadap mertua. Nah, tapi yang selalu saya pesankan ketika punya anak, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab orang tuanya, tapi bukan tanggung jawab kakek, bukan tanggung jawab nenek. Gitu. Jadi nenek sama kakek yang hanya sebagai mendukung saja, gitu. Jadi ketika boleh dititipkan, tapi mungkin bukan dititipkan dalam jangka waktu yang lama, ya. Mungkin pada saat libur anak itu boleh bermain, dia liburan. Nah, jadi bukan tanggung jawab penuh yang harus diselesaikan oleh kakek dan nenek. Itu dari saya Mbak Novi. Kalau ya. aku tambahan sedikit, kalau menikah itu sih bukan karena siapa cepat ya. Usia muda, apalagi kondisinya emosi masih sangat labil. Kalau untuk aku menikah itu adalah kesiapan. Jadi mau umur berapapun, ketika siap secara mental, secara materi, finansial dan lain-lain, silakan. Tapi kalau selama belum siap, untuk saya jangan sampai anak jadi korban. Gitu, bukan kalau kayak gini kasihan anak jadi korban, kehilangan sosok ayah, terus perdebatan yang seharusnya tidak perlu dilihat gitu terhadap anak dan lingkungan, itu membuat efek nanti ke depannya tidak baik sih. Mbak ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk terima kasih Komnas, untuk Ibu Lia Latifah yang udah mau bantu saya.
sudah mengambil anak saya dan membantu kasus saya ini. Tenopi juga makasih, dan tim terima kasih banyak udah mau membantu saya. Saya udah berhasil ngambil anak saya. There's nothing in this world more primal than my love for you. Oke, baik. Pokoknya dijaga berarti anaknya. Amanah, anak itu ini amanah. gitu. Terus nutrisinya harus diperhatikan juga, gizinya harus diperhatikan, istirahatnya. Kalau misalnya kerja, kondisi nanti mau dititipkan sama siapa, itu yang harus lebih penting ya. Nah, gitu. Itu Pak RT dari saya. Terima kasih Pak RT sudah Makasih banyak, bantu Pak. kita juga di sini ya. Guys, jadi dari yang dibicarakan bahwa emang masih emosi semua ya Mbak tadi posisinya ya. Masih panas-panas. Dan mohon maaf kita nggak record karena ini adalah kesepakatan dari semua gitu ya. Dan saya pun di sini kan cuman intinya mau anaknya ini balik. Tapi kalau misalnya tidak ada izin terkait merekam nggak apa-apa. Yang penting anaknya balik, udah itu aja. Kita maya nggak usah terlalu fokus masalah video dan lain-lain gitu. Nah terus ini kan Mbak ternyata belum ada yang talak ya? Iya. Aku belum tahu karena penyampaiannya kemarin hanya bilangnya pisah gitu. Kita pisah. Nah terus besok gimana jadinya Mbak kalau misalnya adanya talak? Ya saya terima, saya nggak masalah. Yang terpenting anak di tangan saya teh sekarang. Yang terpenting anak di tangan saya. Saya fokus ke dia anak saya. Udah intinya itu. Saya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya udah di tangan aku. Berarti Mbak udah ikhlas nih untuk menerima bahwa ya emang sudah tidak bisa bersama kembali. Iya, cuma udah ikhlas saya. Yang terpenting anak saya. Ibunya sih tadi pada saat bicara ya kooperatif ya, cukup tenang gitu. Terus intinya hanya mungkin kemarin puasa ya, itu puasa nggak sih? Puasa kan. Terus mungkin sama-sama emosi atau seperti apa. Jujur aku kan nggak melihat ya kondisinya ya waktu Mbak mau ngambil anaknya itu. Saya nggak ada kata-kata ngeluarin, maksudnya emang ada kata kasar, cuma terakhir doang, maaf ya teh. Terus tapi saya nggak ada ngatain begini, saya nggak ada ngomong kayak gitu teh. Saya nggak ada ngomong kayak gitu. Terus yang katanya saya ngatain saya nggak ada, malah saya yang dikatain. Itu di sini cuma jadi malah saya yang dikatain. Ya tadi ibunya sih menyebutkan ya sumpah demi Allah kata gitu ya. Iya nggak apa-apa, saya mah ikhlas teh, saya ikhlas dijolimin kayak gini, nggak apa-apa, saya ikhlas. Saya ridho lillahi ta'ala diginiin, nggak apa-apa, yang terpenting satu, anak saya kembali. Itu ya guys, aku sih tidak memprovokator keadaan yang ada, tapi emang itu apa adanya. Ibunya pada saat menjelaskan sama Bu Lia juga baik, tenang gitu, menjelaskan tentang kronologis yang ada. Tapi sekali lagi kita nggak tahu di situasi tersebut, jadi kita tidak melihat dan banyak pun tidak ada bukti ya terkait seperti apa di sana, kejadiannya seperti apa kita nggak tahu. Jadi kita di sini hanya fokus untuk menjadi penengah, terus menjembatani terhadap Mbak dan juga pihak sana perkara anak. Nah terus ada lagi kata-kata tentang penggantian uang. Nah tadi Bu Lia sangat bagus sekali gitu, bijaksana, karena emang benar itu tanggung jawab dari kedua belah pihak, suami dan juga istri. Jadi bukan dibebanin ke istrinya aja. Misalnya oke, suruh bayar 7 juta, ya nggak gitu saya juga. Saya nggak masalah kalau bagi dua teh, kalau suami saya mau bayar ke mamanya, saya bayar ke mertua saya nggak masalah. Tapi kalau dilimpahin ke saya nggak bisa. Karena kan ibaratnya anak tanggung jawab berdua. Oke, jadi ya intinya minta bertanggung jawabnya lah gitu, itikat baiknya seperti apa katanya gitu. Jadi Bu Lia tadi menyarankan untuk besok bertemu si suami dan juga mbaknya. Dan saya nggak tahu, tadi sih katanya akan menjatuhkan talak ya, karena emang sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak saling menghargai juga, tidak saling menghormati. Jadi untuk apa dipertahankan gitu.
Nah makanya besok insya Allah ya, insya Allah jam 8 malam, karena suaminya pulang jam 6 sore. Terus ya paling jam 8 lah ya, kan buka puasa dan lain-lain gitu. Jam 8 nyampe rumah untuk menyelesaikan ini gitu. Jadi maunya gimana, maunya seperti apa, biar diketemukan satu sama lain gitu. Ya guys, alhamdulillah sih aku udah cukup tenang. Banyak juga tuh deg-degan pas mau turun, mungkin karena trauma ya waktu kemarin dia diusir. Jadi ya dimudahkan nih, aku alhamdulillah senang gitu. Nggak ada apa namanya perdebatan, nggak boleh gitu. Ada yang kayak gitu, karena jujur aku mengalami yang sebelumnya itu di daerah mana Mbak April? Serang ya? Serang. Itu kita jauh-jauh perjalanan, ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik. Nah sekarang jadi mau lanjut untuk bikin laporan polisi gitu guys. Kalau kayak gitu tidak menemukan titik terang ya susah ya. Tapi yang jelas kalau tidak ada perjanjian apapun itu sebenarnya masih bisa dirundingkan ya. Tapi kalau adanya perjanjian dan lain-lain itu udah masuknya ke ranah yang lebih serius sih kalau untuk aku gitu, karena kan udah ada kesepakatan kalau misalnya udah ada oret-oret ya, dan ini kan Mbak nggak ada sama sekali. Suami ini masih suami ya sebut ya? Kira-kira gimana, dia bakal mengikhlaskan untuk pisah atau seperti apa menurut Mbak? Saya kurang tahu sih ya, masalahnya dia juga kan ya itu yang tadi saya bilang, dia masih suka ngetek saya di TikTok, kata-kata itu kan ada kata-kata di TikTok, terus dia ngetek saya gitu. Entah gimana ya, mungkin dia juga pasti mungkin bakal terpaksa karena emang kedua orang tua kita udah pada nggak setuju gitu ya. Saya juga ya mungkin ya udahlah gitu, saya ya udah bisa aja gitu deh. Kalau ya itu sih, kalau dia mau naik saya ya saya terima gitu. Tapi kan Mbak juga tidak ada komunikasi, udah diblokir. Ya udah diblokir kalau misalkan kayak WA mah, cuma kalau misalnya di TikTok kita nggak diblokir, cuma kita nggak komunikasi, cuma dia kayak masih suka ngetek saya gitu. Berapa lama yang lalu sih ini kejadiannya? Seminggu yang lalu. Oh berarti Mbak udah nggak komunikasi seminggu kurang lebih? Enggak, cuma kemarin komunikasi, saya minta anak nggak dikasih. Oh yang itu doang kan? Terus habis itu diblok? Iya itu doang udah. Mbak berarti nikah posisi 16 tahun, sekarang Mbak 18 tahun. Nah suaminya umur? Sekarang 24 mau 20. Oh berarti udah lumayan lah ya umurnya, udah cukup dewasa. Nah ini anak berarti nomor pertama. Yang pertama, yang sebelumnya meninggal. Iya kebetulan. Nah tapi intinya pada saat Mbak anak lahir dan lain-lain bertanggung jawab gak selama ini? Bertanggung jawab. Cuma ya itu pas melencengnya itu yang pas saya ditinggal di rumah mertua, jadi dia nyebelin ya saya tinggal sama mertua. Ya udahlah ada mama saya ini gitu pikir dia, jadi semuanya nanggung mertuanya. Jadi sekarang tuh sekarang gini, dia nyepelein, ada emaknya ngegampangin, jadi kan saya ibaratnya nggak enak kan sama mertua ya kan teh. Jadi dia ngegampangin mamanya gitu, jadi mamanya mungkin capek dibebanin sama anak mulu, jadi saya yang kena ujung-ujungnya kayak gini. Oke nanti kita lanjut sampai besok seperti apa, kita juga nggak tahu akan ada dokumentasi apa enggak. Tapi poin satu adalah anak sudah kembali, itu aja tujuan utama kita ya. Jadi kalaupun besok kita nggak ada share video tentang kasus ini, intinya kasusnya sudah selesai ya guys. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi itu kasusnya gimana, itu gimana, sudah selesai. Mungkin hanya kesepakatan tentang pembiayaan aja gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.